Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan sore hari ini, Kopi Tani ingin membuat video yang sifatnya ataupun maksud dari Kopi Tani ingin berbagi tentang persemaian ataupun seraan. Ya, jadi dalam artian kata yaitu pemeliharaan bibit. Yang di sini di layar Kopi Tani ini ada seraan sawi summer. Yang ini dengan yang sebelah situ. Yang sebelah sana sobat tani, ini saya bukakan yang sebelah sini. Nah seperti itu sobat tani, itu sampai di ujung sana, itu di samping pondok saya situ, entah berapa meter ini. Terus yang ini ya sampai di ujung pondok sana. Nah di sini berbaginya Kopi Tani yaitu ingin memberitahu bahwasanya seraan ini berumur yaitu 11 hari. 11 hari dari Kopi Tani menanam. Kemarin di dalam video sebelumnya itu saya bikin video tentang yaitu lahan sempit menghasilkan hasil banyak ataupun menghasilkan uang yang banyak. Termasuk ini masuk di dalam video itu. Nah, cara menyerak sawi ataupun nyemai sawi seperti ini ataupun sampai perawatannya sobat tani, ini baik sawi, kol, tomat, ataupun cabai, ataupun terong, ini kalau sistemnya sistem tabur ini sama sobat tani. Pertama kita bikin bedengan seperti ini, terus kita haluskan pakai bambu, diratakan. Sudah itu ditabur pupuk. Kalau rekomen dari Kopi Tani itu sebenarnya pupuknya itu kalau bisa itu tai ayam sobat tani. Tai ayam, yang kalau tai ayam itu gulmanya tidak terlalu banyak. Terus kita hancurkan seperti ini sobat tani. Kita hancurkan seperti ini antara tai ayam ataupun kohe, kotoran hewan, dengan tanah ini sehingga bisa terpadu seluruhnya. Nah setelah itu, setelah hancur benar, kita bikin garis-garis sobat tani. Bikin garis seperti ini. Nah kalau dulu saya memakai tutorial saya itu pakai bambu sobat tani, bambu, bilahan bambu seperti ini, shred, nah, tumpangkan di sini. Tapi ternyata kurang efektif karena ada gumpalan tanah yang seperti ini sobat tani, ataupun yang seperti masih besar-besar seperti ini kan di pinggiran. Nah itu tidak bisa ketahuan. Tapi kalau kita pakai tangan seperti ini sobat tani, nah seperti ini akan ketahuan cara seandainya ada gumpalan tanah yang keras, yang harus kita buang, yang harus kita hancurkan. Nah setelah itu kita kasih pupuk di sininya sobat tani. Kita kasih pupuk yaitu pupuk sejenis yang bagus. Rekomen dari Kopi Tani adalah SP36 ataupun TS gitu bisa. Nah setelah itu kita kasih bibitnya, karena kalau TS itu hari itu ditaburkan, hari itu dikasih bibit juga enggak apa-apa. Terus taburkan bibit dan setelah itu ditutup tipis-tipis sobat tani, tutup tipis-tipis. Setelah itu disiram. Jadi jangan lupa untuk menyiramnya, karena dengan disiram itu sama dengan direndam dalam air karena basah. Nah ketika disiram sobat tani, ini 3 hari sudah kelihatan semuanya. Ini yang di sebelah saya itu sobat tani, itu juga bayaan yaitu ataupun seraan, itu seraan kol sobat tani. Sampai di ujung sana seraan kol yang sudah posisi meletek seperti ini sobat tani. Ini sudah mulai pecah-pecah seperti ini. Nah ini semuanya adalah bibit kol. Nah, belum kelihatan tapi mungkin dalam 1 minggu sudah rapat sobat tani. Jadi seperti ini. Nah kembali lagi seperti yang saya utarakan dari awal tadi, seperti itu. Setelah itu kita tutup, kita siram pakai air. Nah setelah disiram pakai air, maka dia akan lembab semuanya. Nah kalau sobat punya plastik mulsa yang baru, yang belum ditutup, yang belum dibolong, masih baru, itu ditutupkan seluruh sampai ujung sana, itu ditutupkan dan diberi cepet pinggirnya ataupun ditimbun tanah pinggirnya agar lembab. Itu cukup 2 hari aja. 2 hari
sudah cukup. Nah, dibuka semuanya sudah pecah, dan setelah itu dibikin sangkup seperti ini Sobat Tani. Ini sangkupan ya, yang di sini, ini atas ini sangkupan semuanya disangkup pakai plastik transparan ataupun plastik putih. Nah, kalau sudah seperti itu Sobat Tani, ini tumbuhnya dengan normal. Nah, kenapa Sobat Tani dalam persemaian ini agak jarang-jarang saya kelangkan, sekitar ada yang 2 cm, ada yang 1 cm, ada yang setengah cm. Itu rata-rata seperti ini. Ini yaitu kalau menurut Kobe Tani ini paling bagus bagi saya. Karena apa? Seluruh bibit yang pecah ini nanti bisa besarnya sama kalau jarang-jarang seperti ini. Tapi kalau posisinya itu rapat, nanti banyak yang kerdil, sehingga yang kecil banyak yang tidak tertanam. Ini cara Kobe Tani bikin bibit ataupun nyerak baik tomat, cabai, terong, sawi ataupun kol. Ini seperti ini Sobat Tani. Nah, hasilnya Sobat Tani bisa tahu bahwasanya tanaman Kobe Tani ya alhamdulillah dalam penanamannya tumbuh dengan sempurna, karena yaitu tadi berawal dari bibit. Karena bibit ini sangat menentukan di dalam setiap usaha, baik peternakan, perkebunan ataupun pertanian Sobat Tani. Semuanya bibit itu sangat menentukan. Kalau kita tahu kalau nanti bibitnya ini rapat Sobat Tani, rapat terus kerdil, maka pertumbuhannya kurang bagus. Karena apa? Karena seluruh bibit yang sifatnya hibrida ataupun yang memerlukan waktu yang sangat pendek itu sebenarnya di bawah 1 bulan itu sudah ditanam. Seperti juga bibit-bibitan ternak juga kalau sudah kontet, sudah kerdil, itu ya besarnya kurang memuaskan. Begitu juga yaitu bibit-bibit dari pertanian. Ini rekomen dari Kobe Tani, ini kalau bisa dalam waktu 23 hari sampai 28 hari harus sudah pindah lahat. Nah, dengan kita tanam jarang seperti ini, cara menjatuhkannya jarang-jarang seperti ini Sobat Tani, maka semuanya pada saat kita ngambil dari sini, ini semuanya bisa tercabut dan tanpa ada sisa, karena semuanya besar sama. Terus diurutkan aja. Dalam saya mencabut bibit cabai sudah ada tutorialnya ataupun cara-caranya, sudah saya bikin video di dalam cara mencabut yaitu bibit cabai, agar di situ tidak stres. Itu judulnya seperti itu dari channelnya Kobe Tani. Nah, ini Sobat Tani kembali lagi, kalau kita sukses di dalam persemaian, insya Allah sukses juga di dalam penanaman. Karena kuncinya di dalam setiap usaha budidaya itu adalah bibit, baik dari perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian, semuanya kuncinya dari bibit. Kalau Sobat Tani dalam merawat bibit ataupun bibitnya yang sembarangan dengan asal-asalan, mungkin hasilnya kurang memuaskan. Nah, sama varietasnya kalau dalam perawatannya intens atau ekstra, insya Allah hasilnya juga akan lebih bagus. Nah, di samping adalah nasib. Kalau sudah kembali ke nasib, semuanya tadi ya sudah nggak bisa bicara lagi. Tapi kalau sama-sama kita budidaya, ya kita ada ilmunya semuanya. Oleh karena itu Sobat Tani, ini sedikit saya berbagi tadi, dari mulai saya membuat bedengan, terus penghancuran tanah, serta penaburan pupuk dan bibit, serta penyiramannya dan penyungkupan seperti ini sudah saya jelaskan. Nanti mudah-mudahan ya, ini dalam waktu nggak lama lagi, ini adalah 11 hari Sobat Tani. Pas 11 hari saya tanam dari sawi ini, sehingganya mungkin di bawah 28 hari sudah di lahan, karena sudah saya bikinkan lahannya di sebelah. Kemarin sudah saya berikan yaitu videonya, yaitu yang di situ ada tanaman sawi, ada tanaman terong. Ini nanti akan saya masuki sawi ini. Ini sawi putih. Dan ini sawi putih Sobat Tani kalau tumbuh semuanya itu berkisaran 5.000 batang, kurang lebih 5.000 batang. Itu kalau tumbuh semuanya. Tapi karena orang menanam itu menyemai itu belum tentu 100% tumbuh. Tapi kalau tumbuh itu sekitar 5.000 batang. Ini bentuk seraannya ini dan yang ini Sobat Tani. Nah, yang ini Sobat Tani sampai di ujung sana.
Ini di sebelah pondok saya yang sana sobat tani. Jadi itu pondok saya. Nah, yang sebelah tadi, yang sebelah situ adalah seraan kol. Jadi yang di lahan sudah banyak sekali, yaitu macam-macam tanaman. Tapi yang di sini saya masih menyemai yaitu sawi. Dan untuk dalam minggu ini petani juga ingin menyemai cabai lagi untuk periode 2021 awal ini ataupun 2021 di bulan depan, sekitar bulan 2, bulan 3 itu saya insya Allah ada program untuk penanaman lagi. Jadi panen sekitar hari Lebaran. Jadi diusahakan seperti itu, insya Allah nanti akan terkabul, karena bekas tanaman bawang merah itu sudah saya siapkan untuk lahan cabai untuk periode 2021. Saya kira cukup di sini. Nah, kuncinya sobat tani, dari awal apa yang saya sampaikan tadi dalam Kobai Tani Berbagi, mudah-mudahan sudah bisa dipelajari dan hasilnya seperti ini ya. Kalau kita sukses di dalam persemaian, maka insya Allah sukses di dalam yaitu penanaman. Karena kembali lagi, lahan selebar apapun kalau bibitnya nggak ada, itu ya bohong. Tapi seandainya kita belum punya lahan, tapi ada lahan kosong kok kebetulan bibit itu banyak, ya maka kita termotivasi, seakan-akan kita tercambuk, yaitu untuk membuat lahan, sehingganya kadangkala ya mengajak orang kerja ataupun kita kerja dengan ya sungguh-sungguh dari pagi sampai sore, sehingganya jangan sampai bibit yang bagus itu tidak tertanam. Oleh karena itu bibit juga menjadi motivasi untuk kita, yaitu di dalam pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Semuanya yaitu tergantung kepada bibit. Kalau yang dibicarakan yaitu budidaya. Saya kira cukup di sini. Mudah-mudahan yaitu sedikit berbaginya Kobai Tani ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, tolong subscribe. Nanti berikutnya mungkin Kobai Tani akan memberikan video-video yang lain. Mudah-mudahan banyak sedikitnya ada ilmunya. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.